Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita sama sekali berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Siapa yang mau pimpin doa ke depan? Satu orang. Maju. Nggak usah duduk, langsung. Oke, silakan. Harta dan yang baik kami mampu belajar, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan Bapak Ibu guru kami kepada kami, dan segala dosa yang kami berbuat sengaja pun atau tidak sengaja ampunilah supaya tidak terhalang berkah yang Kau berikan kepada kami. Kami dengan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pagi ini, Bapak mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Iya, Pak. Semua hadir ya? Hadir, Pak. Oke, berarti tidak ada yang hadir hari ini. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita dulu menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Satu orang ke depan, siapa yang bisa memimpin? Kita lagu Indonesia Raya. Ayo maju. Silakan. Laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Ayo. Cepat. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan, kita membaca dulu 10 menit. Silakan dibuka bukunya yang ada di halaman 3 buku siswa. Coba dibaca dulu. Dalam hati dibacanya. Akan dibaca dalam hati. Yang ada di buku siswa halaman 3.
Baca baik-baik. Sudah? Sudah selesai dibaca? Sudah? Oke, kalau sudah selesai dibaca, mari kita sama bangkit berdiri semua. Kita timbuk PPK dulu. Oke, siapa yang bisa berdiri kita timbuk PPK? Perempuan dulu, jangan ada laki-laki. Ayo maju. Timbuk PPK, ya. Deprilia. Oke, sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Coba ulang sekali lagi. Kompak, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Oke, silakan dulu. Oke, nanti pada saat pagi hari ini kita sudah bisa memulai pelajaran kita dan kita sudah melakukan tepuk PPK. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak mau bertanya nih, dijawab. Jadi yang keras suaranya menjawab. Ya, siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Oke, coba Samuel apa? Kambing, Kambing. Yang lain? Ayam. Nah, ayam. kucing, Kucing. manis Pak. Oke. Coba siapa lagi? Oke, si Mercy. Kerbau. Anjing. Ayam. Oke, siapa lagi? Oke, Rapunzel. Anjing, kambing, kucing Pak. Ayam Pak. Ayam. Oke. Kambing, kucing, ayam. Siapa lagi? Oke, si Mary. Kerbau, ayam, anjing, kucing Pak. Nah. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, si Aprilia. Anjing dan ayam Pak. Anjing dan ayam. Siapa lagi? Fernando. Apa Fernando? Ayam Pak. Ayam. Apa lagi? Oke, si Marvel. Kerbau, anjing, ayam, kucing, bebek. Udah, banyak ya. Kerbau, anjing, ayam, kucing. Oke. Nah, sekarang. Oke, cukup ya. Nanti sekarang Bapak kita sudah tadi mendengarkan bahwa kawan-kawan kita punya hewan hewan-hewan tersebut pasti bergerak kan? Iya. Bergerak. Tidak ada kalau kecuali hewannya sudah mati baru tidak bergerak kan? Iya. Nah sekarang Bapak mau jelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mengorganisasikan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Apa itu mengorganisasikan? Mengorganisasikan adalah menentukan ataupun mengelompokkan dengan apa hewan tersebut bergerak. Oke, yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyimpulkan ide pokok dari paragraf dengan tepat. Nah, dari tadi yang kita baca itu, nanti kita bisa buat ide pokoknya. Apakah ide pokok itu?
Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan menulis siswa dapat merancang ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Merancang, mengembangkan. Kita kembangkan nanti ide pokok itu menjadi paragraf. Kemudian yang keempat, dengan diskusi kelompok. Makanya kita bentuk kelompok ini. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus bisa menuntaskan tujuan pembelajaran ini. Kemudian apa yang harus dinilai? Yang dinilai adalah keaktifan, pengetahuan, kerjasama. Kalau kelompok harus kerja dan bui pas kumpulan teman, tidak bisa kerja sendiri, harus kerja sama. Ya kan? Itulah yang akan kita pelajari dan itulah yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Nah, sekarang coba kita lihat yang ada dalam percakapan yang ada dalam buku siswa itu di halaman 2. Ya. Nah, perhatikan dulu percakapan itu. Coba amati dulu percakapan itu. Silakan diamati dulu. Ya. Silakan amati dulu apa yang ada dalam percakapan itu. Apa yang dipercakapkan? Siapakah yang ada di sana? Coba. Silakan. Suaranya tak perlu kedengaran. Kalau dibaca, baca dalam hati. Lihat. Cara mengamatinya adalah kita lihat, ya, kita lihat itu, perhatikan gambar demi gambarnya, percakapan antara Edo dan ayahnya, coba perhatikan dulu tuh. Ya, perhatikan gambarnya, apa yang dipercakapkan di sana, itu yang perlu kita ketahui.
Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, coba kita perhatikan kembali gambar itu. Sekarang Bapak mau bertanya nih, apakah yang kita lihat dalam gambar itu? Kelinci, Kelinci. Habis kelinci apa lagi? Edo dan ayahnya. Si Edo dan Ayahnya. ayahnya. Apa yang dipercakapkan mereka di sana? Tentang kelinci, Pak. Tentang Kelinci, kelinci. Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, apakah nama alat organ gerak hewan tersebut? Apa organ geraknya? Organ gerak daripada kelinci itu apa? Hah? Apa organ geraknya? Kaki, Pak. Kaki. Kaki organ geraknya. Dengan adanya kaki, maka kelinci dapat bergerak. Nah, bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Bagaimana dia bergerak? Melompat. Lagi berlari. Oke, berjalan. Itulah cara kelinci bergerak. Nah, organ gerak yang terdapat pada hewan dan manusia atau salah itu ada dua macam, ya kan? Organ gerak hewan dan manusia ada dua macam, yaitu organ gerak pasif dan berupa otot. Berarti organ gerak itu terbagi atas dua, yaitu organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Kenapa tulang disebut organ gerak pasif? Tulang disebut organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang itu dapat bergerak karena ada otot, bukan kaki ya. Karena ada otot. Tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang tersebut tidak akan dapat bergerak. Otot disebut organ gerak aktif. Kenapa otot disebut organ gerak aktif? Kenapa disebut otot organ gerak aktif? Ya? Tadi kita sudah membaca, coba praktikkan bacaannya itu. Kenapa jadi bingung? Makanya tadi kita suruh membaca 10 menit supaya tahu pembelajaran. Kenapa otot disebut organ gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia. Oke, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bergerak. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, ya. Nah, kedua alat gerak itu pun bekerja sama untuk melakukan gerakan. Kerjasama antara organ gerak tersebut disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak. Oke. Nah, coba kita perhatikan kembali bacaannya itu. Ya, perhatikan kembali bacaannya itu. Di situ dibuat ada kita baca bacaan tersebut. Organ gerak hewan dan manusia itu di situ ada dua organ gerak yang disebut dengan organ gerak pasif yaitu tulang, organ gerak aktif yaitu otot. Nah, keduanya bekerja sama yang disebut dengan sistem gerak. Nah, oke, sekarang coba kita perhatikan kembali yang ada di situ ya. Coba kita lihat bagaimana kegerakan daripada hewan tersebut. Tadi kita menyebutkan beberapa hewan. Nah, saya mau tanya nih. Kalian tadi menyatakan ada hewan peliharaan anjing. Nah, sekarang apa organ gerak anjing itu? Kaki. Bagaimana anjing bergerak?
Nah, tadi kita juga di dalam organ gerak hewan dan manusia itu kita melihat bacaan itu ada 5 paragraf. Coba perhatikan, benarkah ada 5 paragraf di situ? Ya, ada 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ya, setiap paragraf memiliki ide pokok. Nah, dalam teks tadi organ gerak hewan dan manusia terdiri atas 5 paragraf yang masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok dan kalimat pengembang. Ya, apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok itu apa? Intisari. Apa lagi? Apa itu ide pokok? Ya, gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Begitu. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kalimat utama atau ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, di tengah, dan di akhir paragraf. Ya kan? Ya. Oke, coba perhatikan yang ada dalam buku siswa halaman 4. Coba ambil bukunya dulu, ditulis dulu di situ. Ide pokok dan kalimat pengembang. Yang ada dalam buku siswa. Baik, kita buat dulu contohnya. Nanti kita akan Bapak bagikan LKPD. Kita akan menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ya, yang ada di situ. Kita coba dulu contohnya. Ya. Yang ada di halaman 4. Paragraf kedua. Paragraf 1 sudah ada di situ dibuat contoh kan? Sekarang paragraf 2. Paragraf 2 dari halaman 3. Di halaman 3 ada bacaannya. Itu bacaannya. Ada di halaman 3. Yang mana paragraf 2 di situ halaman 3 itu? Coba lihat dulu. Nanti dikatakan paragraf 2, tapi nggak tahu paragraf 2 yang mana. Mana paragraf 2 yang halaman 3 itu? Halaman 3. Yang ada di halaman 3, mana paragraf 2-nya? Bacaan yang ada di halaman 3, organ gerak manusia dan hewan. Tolong perhatikan bukunya. Melihat halamannya juga kita sudah nggak bisa kelas 5. Coba, yang mana paragraf 2 di situ? Di halaman 3. Manusia dan hewan. Paragraf 2 ini yang mana? Kalau kita nggak tahu paragraf, bagaimana bisa menentukan ide pokoknya? Mana paragraf 2 di situ? Yang di halaman 3. Nah, tapi paragraf pun tidak tahu. Mana paragraf 2 di situ? Yaitu dimulai dari gerak pada manusia dan hewan sampai dan sebagainya. Itu paragraf 2. Paragraf 3 yang mana? Yang mana paragraf 3? Coba dilihat yang ada dalam bacaan itu. Bagaimana cara kalian nanti menentukan ide pokok kalau nggak tahu paragraf? Mana paragraf 3?
3, bicara, jangan diam-diam. Kalau salah juga nggak masalah. Yang mana paragraf 3? Coba dibacakan. Ulang disebut adalah sirah. Sudah paragraf 4 itu. Organ gerak pada hewan dan manusia. Iya, organ gerak hewan dan manusia sampai sistem gerak. Berarti kalian nggak pernah belajar ini. Menentukan paragraf pun nggak tahu yang mana paragraf. Oke, kita lihat paragraf 2. Yang menjadi ide pokoknya di sana adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu menjadi ide pokoknya. Kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itulah kalimat pengembangnya. Nah, selanjutnya paragraf 3. Yang menjadi pokoknya di sana yang mana? Iya, memiliki kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembangnya? Iya. Kalimat selanjutnya, itulah kalimat pengembangnya. Nah, berarti kita sudah bisa menentukannya. Menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf. Nah, sekarang kita lihat lagi di sana mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kebalikannya. Jika sekarang kita menentukan ide pokok, ini ide pokok dikembangkan menjadi paragraf. Yang ada di halaman 5 buku siswa, coba perhatikan. Di situ ada 2 organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba siapa yang bisa mengembangkannya? Membuat satu paragraf. Kalimat pengembangnya yang mana? Nah, bisa kita buat kalimat pengembangnya. Organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ya, itu bisa menjadi kalimat pengembang. Nah, yang selanjutnya ada juga yang lain dari situ. Bisa kita kembangkan lagi dengan kalimat yang lain. Selanjutnya organ gerak banyak sekali fungsinya. Apa yang kita buat kalimat pengembangnya? Bisa kita buat organ gerak mempunyai fungsi yang banyak sekali. Dengan organ gerak, manusia dan hewan bisa berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Bisa kita buat seperti itu. Oke? Dah? Oke, sekarang kita kembali, kita lihat lagi buku kita tentang organ gerak tadi. Sekarang Bapak mau bagikan dulu LKPD. LKPD ini artinya adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kita kalian isi nanti di dalamnya tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti yang saya buat tadi. Kita sudah buat tadi di situ organ gerak terdiri atas 2 macam. Bisa kita kembangkan yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Bisa kita buat. Organ gerak pasif itu adalah tulang dan organ gerak aktif itu adalah otot. Oke, ini bagikan, silakan kerja kelompok. Kalau disuruh kerja kelompok berarti kerja sama. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kerja kelompok. Silakan dikerjakan. Nah, cara kerja kelompok bagaimana? Sama-sama mencari, satu mencatat. Harus ada yang mencatat supaya bisa
Siapa yang mencatat? Siapa yang mencari? Yang mengembangkannya? Sama-sama kerja. Ayo silakan. Contohnya tadi sudah kita buat. Situ ada ide pokok, kita kembangkan menjadi gerak. Caranya bagaimana? Ada cara di situ. Guru memberikan beberapa kalimat tentang organ gerak. Siswa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah gerak. Ya, nanti setelah selesai kita akan membacakan hasilnya ke depan kelas. Maka harus kerjasama, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Silakan kerjakan. Apa yang kita buat di sana? Kalimat pengembangnya. Kerjasama. Dan bermasalah kerejo. Nah, ya, kalian kerjakan. Nanti hasilnya ditulis di sini. Tulis di sini nanti hasilnya. Contohnya ini organ gerak terdiri dari 2 macam. Apa kalimat yang kita buat di sini? Tadi sudah Bapak kasih tahu yang ini. Bisa kita buat di sini tadi organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Itulah untuk nomor 1 dulu. Sekarang nomor 2, nomor 3 coba kalian cari. Kembangkan kalimatnya itu menjadi program. Nanti nama-nama kelompoknya ditulis di bawah. Nama-nama anggota kelompok, ya? Ya Pak. Oke, silakan. Sama-sama, dicari lagi yang lain. Dikembangkan, nggak usah lihat ke atas. Yang dikembangkan ini organ gerak terdiri dari 2 macam. Tadi Bapak sudah kasih tahu itu yang pertama. Kalimat pengembangnya organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Itu udah cukup. Nah, sekarang yang kedua, silakan. Dan yang ketiga. Kerjasama, jangan kerja sendiri-sendiri. Satu nanti ditulis, satu aja nanti bawa, ya.
Makanya ada yang menulis, ada yang mencari. Dia ditulis di sini. Kalau sudah dapat nanti tuliskan di sini. Bisa juga ditulis di bukunya dulu. Artinya kalau sudah dapat bisa dipindahkan ke situ, nggak masalah. Gitu caranya. Tak usah tiga-tiganya diisi, satu aja. Kenapa saya kasih 3? Supaya kalian bisa bekerja sama dulu dan mencari. Yang diisi cuma 1. Ya. Silakan ya. Bersama. Itu ada yang mencari, ada yang menulis. Gitu cara kerjasama. Nanti kita akan bacakan di depan kelas. Perwakilan kelompok. Kelompok lain nanti menanggapi bagaimana hasil dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 nanti harus menanggapi. Kalau kelompok 2 yang ke depan, kelompok 1, kelompok 3 harus menanggapi. Kelompok 3 ke depan, kelompok 1, kelompok 2 menanggapi bagaimana hasil dari kelompok 3. Ya. Sudah? Ya, silakan. Bukan di pokok, mengembangkan di pokok. Jadi bukan tulis dari mengembang kita sekarang. Ya,
begitu bekerja sama, saling mencari, saling menulis. Sudah? Belum, Pak. Belum, kita lanjutkan. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa mas. Masalah itu. Ya. Siapa tahu nggak kuat di kotaknya, nggak apa-apa. Ke bawahnya juga nggak masalah. Ya. Pak. Ya. Yang ketiga, silakan. Ya. Nah, nama anggota kelompoknya ditulis di bawah ya. Tidak tahu nanti siapa namanya. Nah, di sini yang kedua. Kelompok 2, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap sama marganya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, baik. Bikin nama-nama kelompoknya ya. Nama anggota kelompok. Kelompok 1, nama anggotanya. Kelompok 2.
Satu aja satu. Satu aja nanti. Nah satu yang kita kumpulkan, tidak tiga. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjutkan, maka lagi akan membagikan LKPD 2. LKPD 2 ini dibalikan dari LKPD 1. Ya. Itu ditaruh di situ. Nanti sama-sama dipilih, dikumpulkan. Ya. Sudah? Ini LKPD 2. Caranya bagaimana, tunggu ya. Kasih tahu caranya yang bisa dikerjakan. Oke, perhatikan. Perhatikan dulu kemarin. LKPD 2 itu di sini kita disuruh mencari ide pokok dari setiap paragraf. Oke? Nah, di sini ada 5 paragraf. Paragraf 1 yaitu mulai dari salah satu ciri sampai dengan bagian tubuhnya. Perhatikan dulu, jangan salah nanti. Paragraf kedua, mulai gerak pada manusia sampai sebagainya. Kemudian paragraf ketiga, organ gerak hewan sampai sistem gerak. Paragraf keempat, tulang disebut sampai dengan hewan. Paragraf kelima yang ada di lembar 2, otot disebut alat gerak aktif dan tulang bergerak. Dan oke, nanti silakan kalian cari secara berdiskusi ide pokok. Ya, ide pokok dari setiap paragraf. Nanti silakan tulis di sini. Mungkin di kotak ini nggak muat ya, tulis saja di bawah. Ya, caranya seperti ini. Iya, cuma satu isi ya. Nanti caranya buat, karena di sini nggak muat ya, nggak muat nanti. Buat kemudian nanti di sini paragraf, baru nanti buat di sini ide pokok, baru tulislah, ya. Dari sini dicari jawabannya. Ini dibaca dulu, bacaan ini, baru ambillah ide pokoknya. Mana ide pokoknya? Sudah? Sama seperti yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita baca itu. Kita tentukan ide pokoknya. Sudah?
Nah, caranya seperti ini, perhatikan. Karena di kotak itu nanti nggak muat dia kan? Kalau coba kotak-kotak D itu di kotak D kalian isi nggak muat. Jadi supaya bisa nanti tulis aja di sini paragraf. Ya, baru di sini ya ide pokok. Ide pokok. Nah, baru buatlah seperti ini. Di bawahnya nanti tulis. Ya, di bawahnya ini. Sudah? Bawahnya ini. Baru buat di sini paragraf 1. Paragraf 1. Nah, ide pokoknya apa? Tulislah di sini. Apa ide pokoknya? Baru selesai buat lagi paragraf 2. Ya. Paragraf 2. Ide pokoknya apa? Tulis. Ya? Sudah? Oke, lanjut. Digaris nggak perlu digaris nggak apa-apa, digaris juga bisa, nggak digaris juga nggak bisa. Yang penting jangan apa nanti, jangan bersatu dia. Langkah ambil langkahnya. Dari paragraf 1 tentu dia sudah selesai. Geser sedikit ke bawah, ya. Bisa juga. Oke. Nah, ini kita cuma menentukan ide pokok. Ya. Cuma menentukan ide pokok. Mana ide pokoknya? Contohnya kalau paragraf 1 ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hanya itu ide pokoknya. Paragraf 1, paragraf 2 yang mana dan sampai paragraf 5. Silakan. Nggak apa-apa sih tadi. Ya. Nah, carilah apa ini pokoknya. Baca dulu bacaannya, jangan dia harus dibaca baca ini. Yang ada dalam buku kita ini. Baca ini. Ayo cepat, biar cepat. Ayo cepat.
Tulis saja. Harus digaris-garis di bawah. Itu kita tinggal dikit. Masih ada satu lagi, lempar kerja peserta didik yang ketiga. Yang harus kita jawab. Cepat tulis. Kita menulis. Boleh lama-lama. Ayo cepat, cepat. Ya, sampai di sini. Ini di pokok yang pertama. Ini sudah kelihatan Bang. Sampai ke titik. Iya. Iya. Gak usah dicoret, langsung bikin aja ke bawah, paragraf 2. Gak usah digaris-garis. Sudah? Ya, cepat dikit, waktu bisa tinggal dikit.
Ya, dan kita KPD yang ketiga, kita mau habis. Membacakan lagi firman kelas. Masuk lagi. Masuk dari yang satu tadi. Di situ nanti buat nanti masukkan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita masuk dalam LKPD yang ketiga. Sudah? Oke, biar kita bagikan ya. Nanti bisa kalau pada belum langsung bisa nanti sambil membaca presentasi ke depan bisa dilanjutkan ditulis di sana. Nah, oke. Perhatikan. Dalam LKPD ketiga ini perhatikan dulu biar bisa nanti dijawab. Di sini kita hanya menentukan organ gerak. Seperti yang tadi, organ gerak anjing apa? Tadi kita buat kaki, ya kan? Ya, Nah, di sini ada dua gambar hewan. Gambar yang pertama ini gambar apa? Sapi. Nanti tuliskan apa organ geraknya di situ. Gambar kedua ini apa? Ikan. Apa nanti organ geraknya ikan? Berenang. Bukan berenang. Ya, silakan. Ya, langsung di situ aja tulis. Mau apa? Langsung di gambarnya itu aja. Gambar satu, bagi langsung tulis di situ. Langsung tulis aja di sini ya bisa itu. Nih, tuliskan aja.
Nggak usah dibuat di bawahnya, nggak bisa langsung ditulis di sini. Sudah? Sudah, cuma menentukan organ geraknya aja. Sudah? Kalau sudah. Nah, perwakilan kelompok akan membacakan hasilnya ke depan kelas. Ya. Coba, yang sudah selesai siapa? Kelompok 1. Oke, coba kelompok 1 ke depan, bacakan hasilnya. Mulai dari LKPD 1. LKPD 1 di situ mengembangkan ide pokok. Udah langsung. Bisa satu-satu, bisa. Berganti juga nggak apa-apa. Di sini aja, di sini, di depan. Di depan. Satu-satu aja. Atau langsung sekaligus tiga-tiga di sini membacakan, nggak apa-apa. Maju. LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. LKPD 1 dulu. Coba kita perhatikan kawan yang membacakan. Sudah bacakan? Kau usah lama-lama. Kita mau habis. LKPD 1. LKPD 1 yang sama siapa? Lembar kerja 1. Yang seperti ini. Jaldo, Pak. Gak bisa dibaca lagi di sini, LKPD 1 di sini. Sudah baca? Dibacakan. Kita dengarkan kelompok 1 dulu. LKPD 1. Dengarkan dulu. Kelompok 1. Organ gerak terdiri dari dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Benar, karena kalau kita tidak bisa mempunyai organ gerak, kita tidak bisa bergerak. Dengarkan dulu kawanmu, jangan ribut dulu kelompok 3. Paragraf 2. Ide pokoknya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf kelima. Otak disebut alat gerak aktif karena otak memiliki suatu nyawa dunia yang membuat dapat bergerak. Oke, selanjutnya. Dengarkan dulu, jangan ribut dulu. Kelompok 3, diam dulu. Perhatikan kawanmu membaca. Alat gerak, organ gerak sapi, kan gambar sapi di situ. Organ gerak sapi adalah kaki. Organ gerak ikan adalah ekor. Oke, bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Jawaban kelompok 1. Menurut kalian pas? Pas. Kelompok 3? Pas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2 sekarang. Nah, perhatikan kelompok 2 membaca ya. Anggap nanti kelompok 1, kelompok 3. Organ aktif dan organ pasif, yaitu adalah nari, melompat, dan sebagainya. Karena organ yang memiliki suatu senyawa kimia yang membuat
Coba lanjut. Duduk dulu kalian, jangan sibuk. Ini bang, kelompok 3 ini. Yang pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nih, lanjut. Gambar ke-1, berlari dan berjalan. Gambar kedua, menggerakkan ekornya. Oke, bagaimana menurut kelompok 1? Benar jawab untuk kelompok 2? Bagaimana? Benar atau tidak? Nah? Kelompok 3, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Benar atau tidak? Ya? Dia ngomonglah. Benar, jawab. Benar atau tidak? Yang sama-sama? Oh iya. Oke. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang. Ya, bacakan. Ini pokok alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif. Kalimat penyeimbang media gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Organ gerak memiliki banyak sekali fungsi. Kalimat penyeimbang organ gerak berguna Nah, suara dengar kelompok 2. Dan sebagainya. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kalimat penyeimbang tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat penggerakan sesungguhnya. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Gambar 1. Sapi. Gambar 1. Sapi. Ekornya. Udah bacakan. Nomor 1, sapi ada kaki dan ekor. Nomor 2, ikan ekornya. Oke, bagaimana? Salah. Oh, yang mana yang salah? Gambar 2. Satu dan 3. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, setelah kita mempelajarinya, sekarang kita sudah mengerti. Semua yang kalian buat itu memang bagus ya. Dari kelompok 1 bagus, kelompok 2 ada kesalahan sedikit. Ya, itu pada LKPD 3. Kelompok 3 ada kesalahan, LKPD 1 dan LKPD
3. Nah, di situ tadi kita untuk LKPD 1 adalah mengembangkan ide pokok. Nah, tadi sudah bisa. Yang pertama itu bisa kita kembangkan organ gerak manusia terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Itu juga sudah bisa tadi. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kalau penyemangnya bisa kita buat dengan organ gerak. Kita bisa berjalan, melompat, berlari dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, bisa kita buat juga tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan seperti berjalan dan sebagainya. Nah, dalam mencari ide pokok tadi, kita di situ menentukan ide pokok yang kita ambil tak usah banyak-banyak, ya. Yang pertama ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang keempat, tulang disebut organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kelima, otot disebut organ gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, LKPD 3 kita disuruh menentukan organ gerak hewan. Dengan apa hewan itu bergerak? Nah, di situ gambar 1 adalah sapi. Organ geraknya adalah kaki. Ya. Yang kedua, ikan. Organ geraknya adalah ekor dan sirip. Ada siripnya yang ada di sininya. Itu dia bergerak dia kan? Nah, sama-sama itu. Oke? Oke. Nah, terima kasih. Berarti dengan demikian oke? Nah, setelah selesai kita mempelajari pelajaran ini antara organ gerak hewan dan manusia, kita dapat simpulkan bahwa hewan bergerak ataupun manusia bergerak karena memiliki organ gerak. Setiap pragerak memiliki ide pokok yang dapat dikembangkan. Oke, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari pelajaran ini? Apakah kalian senang, kurang senang, dan tidak senang sama sekali? Senang. Oke, kenapa kita senang? Hah? Oh, karena belum pernah mempelajarinya. Bagus. Berarti karena belum pernah kita mempelajarinya, setelah kita pelajari kita tahu apa itu organ gerak hewan, apa itu ide pokok. Oke. Berarti dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan besok hari kepada organ gerak hewan mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Nanti tugas di rumah yang sudah Bapak kasih itu tulis di dalam bukumu, ya. LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3. Bisa secara kelompok juga menulisnya nanti. Dibagi-bagi lah nanti, ya. Bisa kan? Bisa kan? Oke. Sebelumnya diam dulu. Kita akan akhiri pada pembelajaran kita saat hari ini. Silakan duduk dulu. Nanti duduk. Jangan ribut dulu. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Bosko, duduk dulu. Kita akan akhiri pada pembelajaran kita. Silakan pimpin doa. Kita akan akhiri dengan doa. Silakan satu orang di depan untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Ayo maju. Ayo maju. Duduk dulu dibilang dari tadi, dikirain mau pimpin doa. Silakan pimpin doa kita. Udah, cuma doa. Kata doa.
dan istri yang baik. Kami mau pulang. Berkati kami di perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, amin. Oke, selamat siang. Siap, Pak. Oke. Sampai ketemu lagi besok ya. Ya.